Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika untuk kelas 10, yaitu matematika wajib bersama Ustadz Rizky. Ini sudah kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kalau misalkan kemarin kita belajar tentang persamaan linear, persamaan garis lurus, di mana kemarin itu kita cari gradien sama menentukan persamaan. Dan sekarang kita akan masuk ke materi persamaan linear dengan nilai mutlak. Jadi, mungkin ini hal baru untuk kalian. Apa sih itu nilai mutlak? Nanti saya jelaskan. Di sangkut pautnya itu dengan persamaan. Bisa itu persamaan linear, bisa juga pertidaksamaan juga nanti kita pelajari ya. Seperti biasa kalau misalkan ada kendala nanti bisa langsung ke WA Ustadz atau kita berdiskusi di grup WA ataupun juga di kolom komentar Classroom. Oke, langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kedua ini yaitu kita dapat mengetahui definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Nanti saya jelaskan apa sih itu nilai mutlak kayak gitu ya. Yang kedua itu kita dapat mengetahui sifat-sifat dari nilai mutlak. Jadi di nilai mutlak itu juga ada sifat-sifatnya. Hampir sama dengan seperti operasi bilangan seperti itu ya. Ada komutatif segala macam itu, dan di nilai mutlak juga ada sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan nilai mutlak ya. Jadi ada persamaan linear, ada nilai mutlaknya juga. Nanti penyelesaiannya juga seperti apa. Oke. Selanjutnya untuk materi pendukung. Materi pendukung hampir sama dengan yang kemarin, yaitu tentang sifat-sifat dari operasi bilangan. Itu harus tetap dipahami ya, karena operasi bilangan itu sebenarnya masuk ke semua materi ya gitu. Terus juga ada garis bilangan, bidang kartesius nanti kalau misalkan ini sebenarnya di pertemuan selanjutnya kalau misalkan nanti kita gambarkan menggunakan bidang kartesius untuk persamaan dari nilai mutlak itu ya. Terus juga ada persamaan linier. Di persamaan liniernya itu kan karena kan kita tentang persamaan linier berbentuk nilai mutlak, jadi otomatis kita juga harus mempelajari persamaan linier yang kita pelajari kemarin. Masuk ke materi inti terlebih dahulu. Definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, apa sih itu nilai mutlak? Jadi, perhatikan dulu garis bilangan berikut. Nah, misalkan di sini ada garis bilangan dari 0, kalau misalkan ke kanan nilainya positif, sedangkan ke kiri nilainya negatif. Kalau misalkan Ustadz tanya jarak dari angka 0 ke 5, itu berapa jaraknya? Jaraknya 5 satuan. Jadi 0 ke 1, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak dari 0 ke 5 itu 5 satuan. Kalau misalkan kebalikannya, kalau misalkan Ustadznya dari 0 ke 5 berapa jaraknya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak dari 0 ke 5 dan dari 0 ke min 5 itu sama, yaitu 5 satuan. Inilah konsep dari nilai mutlak. Jadi baik itu 5, baik itu jaraknya ke 5 ataupun ke min 5, itu hasilnya sama, memiliki jarak yang sama. Sehingga bisa kita bentuk ke dalam persamaan. Definisinya jarak titik 0 terhadap titik 5 dan min 5 itu sama, yaitu 5, sehingga berlaku nilai mutlak pada kondisi itu. Kondisinya seperti apa? Jadi definisinya itu nilai mutlak dari bilangan X apapun ya. Misalkan dia 5, kalau kita tadi 5 ya. Nah, X-nya 5. Nilai mutlak dari bilangan X ditulis mutlak X. Ini bacanya mutlak X, jadi gambarnya kayak gini ya. Dipagerin. Jadi mutlak X dengan syarat apa? Mutlak X itu sama saja dengan X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kebalikannya kalau misalkan mutlak X itu sama dengan min X jika X-nya lebih kecil dari 0. Jadi kalau misalkan D-nya lebih besar atau sama dengan 0, itu hasilnya tetap sama 5. Ataupun juga kalau misalkan nilainya negatif 5, hasilnya juga tetap sama, yaitu 5. Jadi kalau misalkan ditanya
berapa mutlak dari min 5? Yaitu 5 sendiri. Atau berapa nilai mutlak dari 5? Yaitu 5, karena jaraknya sama. Sekarang kita masuk contoh nih. Contoh bentuk nilai mutlak. Tentukan nilai dari yang pertama, mutlak dari min 4. Berapa mutlak dari min 4? Yaitu 4. Kenapa? Balik lagi ke yang tadi. Oke. Mutlak dari min 4, jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Mutlak dari min 4 itu sendiri adalah 4. Kalau misalnya kebalikan masalahnya, mutlak dari 4 apa? Ya 4 juga, sama. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi minnya ini jadi positif dianya. Walaupun dianya negatif, kalau misalkan dimutlakan dia hasilnya tetap positif. Karena memiliki jarak yang sama dengan mutlak dari 4. Seperti itu ya. Paham ya maksudnya ya? Yang kedua, misalkan lagi ada bentuk mutlak dari 3 dikurang 9. Di dalam kita jabarkan dulu. 3 dikurang 9 berapa? 6. Jadi mutlak dari 6 itu apa? Ya 6. Seperti itu ya. Mutlak dari min 6 itu 6. Jaraknya min 6 itu ya 6. Seperti itu. Yang ketiga, misalkan lagi ada mutlak min 4 ditambah 1 dikurang mutlak dari min 4 dikurang 5 sama dengan, kita jabarkan dulu dua ini. Dua yang di dalam nilai mutlak. Min 4 ditambah 1 berapa? Min 3. Jadi mutlak min 3 dikurang min 5 dikurang 5 berapa? Min 9. Jadi mutlak min 9. Selanjutnya, mutlak dari min 3 apa? Ya 3. Sedangkan mutlak dari 9 apa? Min 9 apa? 9. Jadi 3 dikurang 9 itu sama dengan min 6. Jadi bisa diketahui bahwa mutlak dari min 4 ditambah 1 dikurang mutlak dari min 4 dikurang 5 itu sama dengan min 9. Jadi kalau bilangannya negatif, kita mutlakkan jadi positif. Sedangkan kalau misalkan bilangan positif dimutlakkan tetap positif. Seperti itu ya. Ada yang tahu kesimpulannya apa? Saya beritahu ya kuncinya. Jadi apapun bilangannya, mau itu bilangan positif ataupun negatif, kalau bilangan itu dimutlakkan itu hasilnya positif. Artinya apa? Hasil dari mutlak itu lebih besar atau sama dengan 0, karena tidak mungkin dia negatif. Seperti itu ya. Kalau misalkan mutlak min 4 sama dengan min 4 itu pasti salah, karena kalau misalkan ini bilangan dimutlakkan itu hasilnya tetap positif. Seperti itu ya. Yang terakhir nih, ada mutlak min 3 dikali mutlak 4 dikurang 9 sama dengan, kita jabarkan dulu ya gini ya, yang bisa dioperasikan. Jadi mutlak min 3 dikali 4 dikurang 9 min 5. Jadi mutlak dari min 5. Mutlak min 3 apa? 3. Mutlak dari min 5? 5. 3 kali 5 jadi 15. Paham ya? Bilangan negatif kalau dimutlakkan menjadi positif. Sedangkan bilangan positif kalau dimutlakkan tetap positif. Gitu ya. Oke, lanjut. Sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Jadi di nilai mutlak itu ada sifat-sifatnya. Nah, di sini Ustaz rangkum ada 7. Yang pertama, yang saya bilang tadi ya, bilangan kalau misalkan dimutlakkan itu hasilnya pasti lebih besar atau sama dengan 0. Nggak ada bilangannya negatif. Ya. Misalkan min 3, mutlaknya 3. 0 nilainya, mutlaknya 0. 2 mutlaknya 2. Jadi nggak ada yang negatif. Pasti positif. Selanjutnya yang B, mutlak dari A itu sama saja dengan mutlak dari min A. Kok bisa begitu? Misalkan saja nih, ada mutlak 2. Mutlak 2 berapa? 2 hasilnya ya. Kalau mutlak dari min 2, 2 juga. Jadi keduanya ini sama. Ada juga yang C, mutlak dari A min B itu sama juga dengan mutlak dari B min A. Seperti itu. Ada juga yang D, mutlak dari A itu sama saja dengan akar dari A kuadrat. Yang E-nya ini
mutlak dari A kalau dikuadratkan itu sama saja hasilnya dengan A dikuadratkan. Sedangkan yang F, mutlak AB itu sama saja dengan mutlak A dikali mutlak B. Begitu juga dengan pembagian, mutlak A per B itu sama saja dengan mutlak A dibagi mutlak B. Kita masuk ke soal ya, untuk penerapan dari persamaan ini. Ikuti sifat-sifatnya, nanti bisa mengerjakan soalnya. Oke? Ini bisa dicatat nanti di buku kalian. Kalau misalkan nanti ada soal, nanti bisa lihat buku catatan kalian. Seperti itu. Contoh persamaan dengan nilai mutlak. Yang pertama, ini sudah masuk persamaan ya tadi ya. Mutlak dari X min 2. Kita ketahui mutlak dari X min 2, mutlak dari nilai mutlak itu kalau nggak positif atau negatif. Jadi penyelesaiannya yaitu gunakan sifat yang B tadi nak. Ini ya. Mutlak A itu sama saja dengan mutlak dari min A. Jadi persamaannya ini ada dua nanti. Yang pertama, kalau misalkan X min 2-nya itu bernilai positif, artinya lebih besar sama dengan 0. Maka apa? X min 2 itu sama dengan 5. Berapa X-nya? 7. Paham sampai sini ya? X-nya 5, min 2-nya dipindah sini jadi 2 ya. X-nya sama. Dan satu lagi, kalau misalkan nilai X min 2, X dikurang 2 ini bernilai negatif. Kok negatif? Karena kan tadi nilai mutlak itu hasilnya sama walaupun dia positif atau negatif. Nilai mutlak 5 sama dengan nilai mutlak min 5. Ini pun juga sama. Nilai mutlak dari X min 2 itu sama saja dengan nilai mutlak dari min X dikurang 2. Jadi kalau misalkan dia bernilai negatif, min X min 2. Kalau ini misalkan nilainya positif, kalau ini misalkan nilainya negatif. Jadi ada dua persamaan. Yang pertama sudah dicari, kita cari juga yang kedua. Min X dikurang 2 sama dengan 5, sama saja dengan min X ditambah 2 sama dengan 5. Ya. Selanjutnya, min X sama dengan 5 dikurang 2. Min X sama dengan 3, X-nya sama dengan min 3. Jadi, di dalam nilai mutlak ini ada dua persamaan. Dua penyelesaian maksud Ustadz ya. Jadi kalau misalkan X min 2-nya positif, hasilnya ini. Kalau X min 2-nya negatif, hasilnya nanti ini. Jadi bentuknya himpunan penyelesaiannya yaitu min 3 dan juga 7. Sampai sini paham ya? Jadi ada dua kemungkinan. Kalau misalkan dianya bernilai positif, ini hasilnya. Kalau misalkan ini hasilnya negatif, maka ini hasilnya. Kalau ini misalkan nilainya negatif maksud Ustaz ya. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu. Kalau nggak percaya, coba masukkan X-nya sama dengan 7. 7 dikurang 2, 5. Mutlak 5 sama dengan 5, benar. Terus X-nya sama dengan min 3. Masukkan. Min 3 dikurang 2. Min 5. Mutlak dari min 5 apa? Ya 5 itu sendiri. Paham ya? Jadi ada dua alternatif penyelesaiannya. Selanjutnya, contoh persamaan dengan nilai mutlak. Tentukan nilai dari mutlak X min 7 sama dengan mutlak dari 3X min 1. Seperti itu. Bagaimana? Gunakan sifat yang E. Yang mana sih sifat E? Yang tadi nak. Ustaz tunjukkan lagi ya. Nih, yang E. Nilai mutlak kalau dikuadratkan itu sama saja dengan bentuknya yang dikuadratkan juga. Jadi, untuk menghilangkan nilai mutlaknya, ini tadi ya. Harus kita kuadratkan agar mutlaknya hilang. Menggunakan sifat yang E tadi. Mutlak X dikurang 7, kalau dikuadratkan mutlaknya hasilnya sama dengan ini. Begitupun juga 3X min 1.
Jadi kita jabarkan nih dua-duanya. X min 7 dikuadratkan menjadi X kuadrat min 14X plus 9. Tahu ya ini caranya ya, nggak usah Ustadz itu ya. Ini ada di materi SMP nih, tentang operasi bilangan, persamaan kuadrat. Gitu pun juga sini, 3X min 1 dikuadratkan, hasilnya ini. Kita jabarkan, X kuadrat, 9X kuadrat dipindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi min 9X. X kuadrat dikurang 9X kuadrat, hasilnya 8X kuadrat. Begitupun juga ini, min 6X pindah ke ruas kiri menjadi plus 6X. Min 14 ditambah 6, hasilnya min 8X. 49 plus 1 pindah jadi sini, menjadi min 1, jadi plus 48. Sama-sama kita bagi, ini bisa ya, bagi 8 tiganya. Hasilnya menjadi min X kuadrat dikurang X ditambah 6. Semuanya dibagi dengan 8 untuk disederhanakan. Lanjut kita faktorkan. Difaktorkan hasilnya X min 2 dan min X min 3. Didapatlah dari hasil ini ada dua penyelesaiannya. Untuk X dikurang 2 sama dengan 0. Ini ya, untuk ini sama dengan 0, maka X-nya hasilnya 2. Sedangkan satu lagi, kalau misalkan min X min 3 hasilnya sama dengan 0, maka hasilnya X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 2. Bisa min 3, bisa pun juga dengan 2. Kalau nggak percaya, coba masukkan. X-nya 2. 2 dikurang 5. Mutlak 5. Hasilnya 5. Terus 3 kali 2, 6. 6 kurang 1, 5. Mutlak 5, 5. Jadi sama. Mutlak min 5 dengan mutlak 5. Hasilnya tetap sama, yaitu 5. Bisa pun juga dengan min 3. Coba masukin. Min 3 dikurang 7 jadi min 9. Min 9 dimutlakan jadi 9. Ini satu lagi. Ini maksud Ustadz, min 3 dikurang 7 min 10 ya, mohon maaf. Min 3 dikurang 7 sama dengan min 10. Mutlaknya menjadi 10. Sama ini. Dipindahkan 3 dikali min 3 itu min 9. Min 9 dikurang 1 sama dengan min 10. Hasilnya juga sama, mutlaknya dari min 10 yaitu 10. Jadi ada dua penyelesaian. Persamaannya benar jadi ya penyelesaiannya. Sampai sini paham? Jadi pahami dulu sifat-sifat tadi untuk bisa menyelesaikan soalnya. Jadi kalau misalkan ini saja diketahui, ada dua kemungkinan. Kalau nggak X min 7-nya positif ataupun X min 7-nya negatif. Karena yang positif ataupun negatif kalau dimutlakan hasilnya sama, yaitu positif. Sebagai soal untuk kalian, yang pertama, tentukan nilai dari 5 dimutlakan 4 min 7. Sama dengan berapa? Kerjakan dulu mutlak ini. Setelah itu baru dikalikan. Bisa ya? Untuk yang kedua, sama yang tadi. Mutlak 5 min 9 dikurang 9 dikurang mutlak dari 2 dikurang 8. Ini dulu dicari berapa? Ini juga dicari, kemudian dua-duanya dimutlakan baru dioperasikan dikurang. Nah selanjutnya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Ini tadi sama dengan contoh soal tadi. Jadi ada dua kemungkinan nanti bersama penyelesaiannya. Kalau enggak X min 7-nya bernilai positif apa hasilnya, atau X3 min X bernilai negatif nanti hasilnya apa. Seperti itu ya. Dan yang terakhir sama. Bentuk ini coba nanti dikuadratkan, setelah itu cari nilai X-nya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan ada kendala, nanti kita bisa diskusi di WA ataupun juga di Google Classroom. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Nanti ke pertemuan selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan. Kali ini masih persamaan, artinya nanti minggu depan ke pertidaksamaannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan.